Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Pada video kali ini saya akan mengulas ya penampilan dari mahasiswa pada mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Baik, mahasiswa yang ketiga yang akan saya evaluasi adalah Tesalonika MKWNAS. Mari kita lihat dulu videonya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Tesalonika MKWNAS, NIM 19606023, Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulaikan aktivitas belajar mengajar, sebelum itu kakak minta untuk satu orang untuk membawakan doa. Ya, sebelum itu kakak akan memanggil absen. Anabella Melinda, Hadir. Queen di Kawenas, Hadir. Glowing Kawenas. Hadir. Ya, kita masuk dalam materi yang berjudul dengan sosiologi keluarga. Adik-adik sudah tahu apa itu sosiologi keluarga? Tidak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sosiologi dan keluarga. Sosiologi ini memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari suatu kemasyarakatan atau tentang masyarakat yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga beserta anak-anak yang terkumpul atau tinggal dalam satu rumah yang di dalamnya itu saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Sosiologi keluarga ini juga menurut para ahli di sini, menurut Salvikon dan Kellis, definisi sosiologi keluarga adalah studi pengetahuan yang fokus pada kajian interaksi keluarga dalam peranannya masing-masing. Begitu juga dengan Sigmund Freud, sosiologi keluarga dalam pandangan Freud adalah ilmu yang mempelajari tentang terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan pria dan wanita. Nah, itulah penjelasan singkat tentang sosiologi keluarga. Apakah adik-adik mau bertanya atau Apa yang terjadi di dalam sebuah keluarga jika terjadi ketidakharmonisan antara satu sama lain? Nah, tentunya kalau tidak ada keharmonisan satu sama lain, jadi keluarga tersebut akan mengalami pertengkaran sampai kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai atau berpisah. Dan satu sisi, ketidakharmonisan ini pasti anak-anak akan kecewa kepada kedua orang tua mereka. Jadi dalam keluarga itu sangat penting harus menerapkan interaksi atau komunikasi yang saling mendukung sehingga keluarga tersebut selalu terjalin keharmonisan. Ya, sampai di sini saja materi kita tentang sosiologi keluarga. Jadi untuk menutup pembelajaran kita di siang hari ini, silakan satu orang untuk berdoa tutup. Dadah. Nah, dari video yang sudah dibuat oleh Tessa tadi ya, itu Tessa mengambil 3 keterampilan dasar mengajar. Meskipun di sana tertulis ada 4 ya, keterampilan dasar membuka pelajaran, kemudian keterampilan dasar menjelaskan, keterampilan dasar bertanya, dan keterampilan dasar menutup. Menutup dan membuka ini kan dalam satu keterampilan dasar ya, keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama yang ingin saya komentari adalah mungkin sedikit di luar konteks itu, konteks 8 keterampilan dasar mengajar. Dalam hal pembuatan videonya saya rasa
Tessa sangat kreatif ya, meskipun dia buat secara terpisah, jadi videonya terlebih dahulu, kemudian nanti peserta didiknya baru digabungkan. Nah, itu bagus juga, cerdas juga ya. Jadi dikonsep dulu untuk gurunya, pura-pura bertanya, nanti dikonsep pula peserta didiknya dengan jawabannya, nanti digabungkan. Nah, itu kan sangat kreatif sekali ya. Nah, itu sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru sangat dibutuhkan ya keterampilan kreativitas dan inovatif seperti itu ya. Nah, itu apresiasi saya untuk kreativitas dan inovatif ya, yang sudah dilakukan oleh Tessa dalam pembuatan video ini. Kemudian masuk ke materi ya. Tadi keterampilan membuka sudah bagus. Nah, dari yang sebelumnya itu ada yang tidak berdoa dan tidak ambil absen sama sekali. Ada yang cuman berdoa saja, tidak ambil absen. Yang kedua tadi ya. Dan yang ketiga ini Tesalonika sudah melakukan keduanya, berdoa. Nah, padahal itu peserta didiknya anak-anak kecil ya. Nah, tapi bisa dikonsep sama Tessa seperti itu. Saya rasa ini hasil juga dari pengalamannya ketika menjadi seorang siswa. Dia dulu ketika jadi seorang siswa, ketika diingat-ingat, saya dulu ketika jadi siswa itu yang pertama doa dulu, yang kedua ambil absen. Nah, itu bagus, belajar dari pengalaman. Kemudian setelah berdoa ambil absen, nah sebenarnya yang kekurangannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi ya, sama ya, tidak hanya dua itu, masih banyak lagi. Kondisi kelas, kondisi siswa yang tidak rapi, review pelajaran sebelumnya. Dan ada satu lagi sebenarnya yang saya lupa tadi sampaikan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu, dari materi itu. Misalnya tadi kan materinya tentang sosiologi keluarga ya, itu dijelaskan nanti Ananda semua, anak-anak semua setelah mempelajari materi ini diharapkan kita bisa memahami seluk-beluk tentang kehidupan di dalam keluarga, fenomena keluarga. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan sosiologi keluarga ini, tentang A, B, C, D, tentang ini. Nah, itu boleh dijelaskan ya. Apa dari tujuan atau output yang diharapkan dari pembelajaran tersebut. Itu boleh sebenarnya disampaikan di awal. Dan sebenarnya harus disampaikan karena di RPP itu kan dibuat ya. Nah, oke, jadi itu untuk pembuka yang ingin saya evaluasi. Yang kedua, membuka dan menutup lagi. Tadi menutup cuman dilakukan dengan membaca doa. Nah, sekali lagi tidak, Tessa bisa melakukan hal lain. Jadi jangan menutup pelajaran itu hanya dengan doa. Tidakkah dulu ketika Tessa sekolah diberikan PR oleh gurunya, diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, tidakkah sebelum ketika menutup itu, sebelum selesai ya, istirahat atau pulang, ada dulu kesimpulan yang diambil oleh gurunya ya? Tidakkah bisa kita beri kuis dulu, evaluasi dulu sedikit gitu ya, sebelum pembelajaran pada materi tersebut selesai? Nah, itu bisa dilakukan ya Tessa ya. Nah, jadi begitu ya. Kemudian keterampilan menjelaskan. Nah, ini yang memang saya lihat tidak ada perkembangan ya, hampir mirip antara mahasiswa pertama, kedua, dan ketiga ini ya. Mengandalkan materi itu dibaca. Jadi materi itu dibaca. Ini kan simulasi. Simulasi itu maksudnya adalah seperti kenyataannya. Nah, sebenarnya harus koreksi juga tadi, jangan panggil adik-adik, panggil Ananda, panggil anak-anak, boleh, siswa-siswi sekalian. Nah, jadi panggilannya memang bagaimana panggilan guru terhadap peserta didik. Jangan panggil diri kita kakak, tapi guru, enci atau ibu gitu ya.
Nah, itu yang perlu juga saya koreksi. Nah, dalam menjelaskan ini, bagaimana kalau laptopnya itu habis baterai? Bagaimana kalau laptopnya ketinggalan? Bagaimana kalau bukunya tidak ada? Nah, terkadang ada situasi yang kita harus memang mengandalkan isi di kepala kita. Kalaupun ada alat-alat pembelajaran tersebut atau sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber belajar tersebut itu hanya membantu. Zaman sekarang itu hanya membantu lagi, karena semua sudah tersedia di internet. Bahkan kalau kita kembangkan lagi, alat pembelajarannya bisa jadi handphone ya, melalui media sosial. Nah, itu yang saya maksud. Jadi usahakan selanjutnya jangan lagi hanya menjelaskan menggunakan laptop dan membacakan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa menggunakan media-media lain ya, menjelaskannya itu. Kemudian keterampilan dasar bertanya ya. Jadi sebenarnya boleh dieksplor lagi tadi. Jangan hanya ketika Tessa bertanya langsung ada yang angkat tangan, diam dulu, nanti Tessa terus Tessa yang tunjuk. Kalaupun ada yang bertanya, jangan langsung Tessa simpulkan. Coba yang lain, coba yang lain lagi. Nah, kapan perlu ya, sampai 3 orang sampai 4 orang boleh. Bahkan selagi ada yang angkat tangan, kalau rasanya perlu tambahan penjelasan boleh, untuk menghidupkan suasana kelas boleh. Jadi jangan setelah satu siswanya jawab, oh ya, nanti kita jelaskan lagi. Nah, berarti nanti ndak hidup suasana kelasnya, ndak terpacu yang lain untuk mempelajari materi tersebut ya, tidak meningkat gitu. Oke, jadi itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penampilan Tessa. Tapi intinya sebenarnya sangat kreatif tadi ya, itu yang sangat saya apresiasi tadi dan ditingkatkan lagi. Dan ini sudah cukup baik dari yang sebelumnya tadi. Sudah kegiatan pembukaannya sudah bagus, ada doa, ada absen, cuman ditambahkan lagi menjelaskan itu yang masih sama ya, masih sama-sama textbook gitu, membaca saja. Yang ketiga bertanya tadi ya, ya secara standarnya begitu, tapi harus kita tingkatkan lagi. Kita harus out of the box ya, beda dengan yang lain, tingkatkan lagi terus. Masa ya, tidak mungkin juga nanti selalu kondisi kelasnya begitu aktif ya, setiap kita tanya ada yang angkat tangan. Ada juga kemungkinannya setiap kita tanya diam semua kan. Nah, itu harus mulai kita explore dari sekarang. Kita pikirkan bagaimana kalau menghadapi kondisi kelas yang seperti itu. Nah, menutup tadi dengan doa. Nah, tadi sudah saya sampaikan, harusnya ada selain hanya berdoa. Nah, jadi itu evaluasi yang bisa saya berikan kepada 3 mahasiswa tersebut. Namun apapun tadi yang saya sampaikan, intinya saya sudah sangat apresiasi ya usaha dari mahasiswa sekalian. Itu kan tidak mudah, mulai dari membuat akun YouTube ya, membuat Gmail dulu ya. Kadang banyak juga mahasiswa yang belum bisa buat Gmail gitu ya. Dengan saya arahkan membuat akun YouTube, itu Ngoni sudah bisa mendapatkan ilmu membuat Gmail, membuat akun YouTube-nya ya, cara menggunakan keduanya itu sudah bisa. Kemudian juga cara buat video, merekam video secara tidak langsung Ngoni sudah mempunyai keterampilan itu. Cara uploadnya, bagaimana mengedit videonya supaya bagus dan enak ditonton, supaya menarik dengan materi yang disampaikan. Nah, itu sebenarnya tujuan saya membuat ujian akhir semester dalam bentuk project seperti itu ya. Karena pada zaman sekarang ini itu menjadi keterampilan ya. Bahkan itu menjadi pekerjaan bagi orang-orang ya. Jadi YouTuber ya, jadi selebgram,
Nah, jadi media sosial itu menjadi mata pencarian, menjadi pekerjaan di zaman sekarang. Nah, itu mudah-mudahan nanti juga membantu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, yang perlu didiskusikan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa hubungi saya melalui media sosial yang sudah saya tulis di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi